Saudaraku jamaah sekalian, apakah ini panggilan yang lalu? Bukan. Ini panggilan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jamaah yang sebenarnya. Apakah itu jamaah yang sebenarnya? Apakah JRK? Jamaah rukun kompak? Jamaah rajin kajian? Saudaraku, JRK itu bukan kita yang menetapkan, mereka yang menetapkan. Dan bagi mereka itu adalah salah satu nyinyiran. Apa nyinyirannya? Ejekan. Tidak ada masalah bagi kita, karena memang kebaikan itu selalu ada yang memusuhi, tapi kebaikan pun juga akan ada yang menolong. Kalau dulu kita kenal syaratnya menjadi dai adalah tes di, sehingga lulusannya namanya LC, lulusan Certosono. Guyonannya teman-teman, itu tidak laku, tidak baku syarat itu. Berilmu tidak berilmu, ketika melihat kemungkaran bagaimana? Diam ataukah berkewajiban merubah? Berkewajiban merubah. Ini ada khalifah Amirul Mukminin, amir tenanan ini. Tutu amir-amiran, bukan. Amir sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin kal jokamiyin wa ghairihim. Sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi la yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati fillah, saudaraku di dalam menetapi agama Allah, bertauhid kepada Allah. Ini adalah sesi akhir. Sepertinya nanti juga akan ada penutup tanya jawab. Hadiah. Ada tanya jawab berarti ada hadiah. Saya pastikan hadiahnya adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Bahkan akan saya berikan sebelum saya tanya. Sudah dipegang oleh Anda semua. Satu hadis sahih nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi ayat di atas itu. Barakallahu fikum. Saudaraku jamaah sekalian, apakah ini panggilan yang lalu? Bukan. Ini panggilan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jamaah yang sebenarnya. Apakah itu jamaah yang sebenarnya? Apakah JRK? Jamaah rukun kompak? Jamaah rajin kajian? Saudaraku, JRK itu bukan kita yang menetapkan, mereka yang menetapkan. Dan bagi mereka itu adalah salah satu nyinyiran. Apa nyinyirannya? Ejekan. Tidak ada masalah bagi kita, karena memang kebaikan itu selalu ada yang memusuhi, tapi kebaikan pun juga akan ada yang menolong. Jadilah penolong-penolong kebaikan. Sesuai dengan materi kita siang ini adalah semangat berdakwah. Semangat berdakwah ini sangat penting untuk kita bahas, karena kita ini berangkat dari lembaga dakwah. Masih ingat?
lembaga dakwah Islam, dan seterusnya. Dan semangat berdakwahnya luar biasa, walaupun penginsapnya hanya sedikit. Kalau promosinya banyak, tadi sudah pelaku, saksi, penulis sudah menyatakan seperti itu. Berangkat dari dakwah yang salah diikuti dengan semangat yang luar biasa, sekaranglah kita mencari pulihan. Kalau Pak Jenderal tadi kata beliau kafaroh, itu masih bahasa sana tuh. Cari pulihan, cari tambahan. Dikatakan amalan salihah, amal yang baik. Karena dulu kita bersemangat, namun isi dakwahnya salah. Sekarang akan kita bahas bagaimana kita bersemangat untuk berdakwah. Kenapa kita harus bersemangat untuk berdakwah? Dakwah itu da'a yad'u da'watan, duaan, maknanya mengajak. Mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah, bertauhid kepada Allah, itu adalah dakwah. Kenapa kita harus bersemangat? Jawaban pertama, karena ini adalah kewajiban kita. Ini adalah hal yang wajib bagi kita. Disebutkan oleh para ulama dibagi dua dakwah itu. Ada dakwah yang dalam arti khusus. Dalam arti khusus itu yang spesifik kepada masalah para dai yang betul-betul menguasai ilmu agama. Para dai yang betul-betul mengerti kewajiban bagaimana cara mentarbiyah umat, mendidik umat. Bagi mereka yang seperti ini, dakwahnya itu namanya diistilahkan fardu kifayah, fardun kifai. Kalau mereka orang-orang yang ahli ini sudah bergerak, maka yang lain tidak terkena dosa. 3 orang ini misalkan ditambah mubalek-mubalek daerah itu, guru-guru pondok yang sekarang bergabung bersama kita, ketika mereka bergerak berdakwah, maka yang lain umpama menonton tidak ada apa-apa. Artinya bagi yang punya keahlian secara detail, secara rinci mendidik, membawa umat ini ke jalan yang benar, itu dakwah dalam arti yang khusus, sehingga para ulama membukukan syarat-syaratnya menjadi dai. Kalau dulu kita kenal syaratnya menjadi dai adalah tes sehingga lulusannya namanya LC, lulusan Certosono. Guyonannya teman-teman, itu tidak laku, tidak baku syarat itu. Para ulama sudah menentukan syarat-syaratnya siapa yang berhak menjadi dai, dan itu dipraktekkan di negara-negara Islam yang betul-betul mengacu pemikirannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut fardu kifayah. Ada yang sifatnya fardu ain. Jadi dakwah itu definisinya bisa bersifat umum, beberapa hal. Yang namanya fardu ain yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi disebutkan fardu kifayah hanya sebagian, itu untuk dakwah yang detail, membawa umat, memerinci, ngasih ilmu, ngasih penjelasan sampai sejelas-jelasnya. Itu fardu kifayah. Dalilnya wal takum minkum ummatun, minkum, hendaklah ada dari sebagian kalian umat yang mengajak. Itu sebagian dari kamu, tidak harus semuanya. Kalau dalam ayat lain surah At-Taubah ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Dari setiap golongan tidak semua harus berangkat. Karena al-mu'minuna liyamfiru kafah. Ada sebagian yang berangkat mencari tafaqquh fid din, ini yang dibahas oleh para ulama. Kalau orang ingin menjadi dai yang sesungguhnya harus tafaqquh, mencari fikih, mencari pendalaman keilmuan. Baru kalau sudah menjadi faqih, baru dia berhak kembali kepada kaumnya la'allahum yahdharun, supaya berdakwah. Itu sebagian. Adapun yang
Dakwah dalam arti yang umum diantaranya adalah bermakna amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban setiap orang. Berilmu tidak berilmu, ketika melihat kemungkaran bagaimana? Diam ataukah berkewajiban merubah? Berkewajiban merubah. Di sini diceritakan pertama kalinya orang yang berkhutbah sebelum sholat hari raya, itu adalah Marwan, seorang khalifah. Lalu ada seorang laki-laki langsung berdiri khalaf sunnah. Kalau hari Jumat khutbahnya sebelum sholat, kalau hari raya khutbahnya setelah. Ini ada khalifah Amirul Mukminin, amir tenanan ini. Tutu amir-amiran, bukan. Amir sungguhan, khutbahnya sebelum sholat. Langsung ada laki-laki mengatakan, khalaftat sunnah ya Amirul Mukminin. Anda menyalahi sunnah. Tidak ada sunnahnya seperti ini. Faqala ya fulan turika ma hunalik. Fulan, itu zaman dulu. Itu zaman dulu, zaman sekarang harus menyesuaikan. Kalau sampai khutbah setelah sholat, bubar kabeh, ditinggal. Karena maka saya pindah sebelum sholat.